Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita. Kali ini kita akan berbicara tentang i'rab. I'rab ini adalah salah satu kekhasan dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam mempelajarinya diperlukan fokus yang lebih tinggi dan pengetahuan sebelumnya yang perlu dikuasai. Oke, apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir dari suatu kata yang disebabkan oleh perbedaan jabatannya dalam sebuah susunan atau dalam sebuah tarkib. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu punya suatu i'rab. I'rab itu keadaan gitu ya. Suatu keadaan yang akan membuat bacaan akhirnya berbeda-beda. Oke, misalnya di situ ada beberapa kata, ada dua kata di sana. Ada kata Alkitab dan kata Yaktub. Nah, kata Alkitab ini ujungnya bisa dibaca berbeda. Contoh, dalam kalimat pertama Alkitab dibaca dhammah, akhirnya menjadi Alkitabu. Dalam kalimat Alkitabu jadi dun. Sementara dalam kalimat kedua Alkitab dibaca fathah ujungnya, Alkitaba, seperti dalam kalimat Al-Qara'tul Kitaba. Sementara di kalimat ketiga Alkitab dibaca kasrah akhirnya atau kasrah ujungnya, Alkitabi. Dalam kalimat fil kitabi qisasun. Contoh berikutnya atau contoh yang lain adalah kata yaktub di sana. Dalam kata pertama atau dalam susunan yang pertama, yaktub dibaca yaktubu. Sementara dalam susunan yang kedua, yaktub dibaca yaktuba. Sementara dalam susunan yang terakhir, yaktub dibaca yaktub dengan sukun akhirnya gitu ya. Jadi berubah-ubah. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab bisa berubah ujungnya. Apa yang membuat perubahan itu atau apa yang menyebabkan perubahan itu? Perubahan itu disebabkan oleh perubahan i'rabnya, perubahan keadaannya. Dan perubahan i'rab dan perubahan keadaan itu disebabkan oleh jabatannya sebagai apa dalam susunan itu. Ya, misalnya dalam suatu susunan kalau jadi subjek, i'rabnya harus rofa, ya, maka dicirikan dengan domah di akhirnya. Atau jadi maf'ul, jadi objek, i'rabnya nasab, maka ujungnya dibaca fathah, seperti Alkitabah itu. Atau menjadi objek proposisi gitu ya, maka ujungnya, maka kedudukannya JR atau i'rabnya JR, maka dicirikan dengan kasrah di ujungnya, yaitu Alkitabi misalnya. Seperti itu. Jadi itulah pengertian i'rab. Lalu i'rab itu ada 4 macam ya. Jadi keadaan kata itu ada 4 macam. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-jarru, dan yang keempat al-jazmu, atau yang biasa lebih enak dibaca tuh rafa, nasab, jar, dan jazm. Jadi itu 4 macam-macam i'rab. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab yang beri'rab rafa atau yang berada dalam keadaan rafa itu biasanya disebut dengan marfu. Sedangkan kata-kata yang beri'rab nasab atau berada dalam keadaan nasab maka dinamakan mansub. Begitu juga kata-kata yang berada dalam keadaan jar atau beri'rab jar biasanya disebut dengan majrur. Sedangkan kata-kata yang dalam keadaan jazm atau beri'rab jazm biasanya disebut dengan majzum. Oke, jadi itu sebutan bagi kata-kata yang dalam keadaan tertentu. Oke.
Nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ciri-cirinya, ciri-ciri i'rab. Jadi i'rab tadi ada 4, dan setiap yang 4 itu punya ciri masing-masing. Rafa biasanya dicirikan dengan dhammah ujungnya. Contohnya tadi al-kitabu, yaktubu, al-qalamu, dan lain-lain. Jadi al-qalamu kalau dalam keadaan rafa atau dalam beri'rab rafa, maka ujungnya dibaca dhammah biasanya gitu ya. Jadi ciri utama rafa adalah dengan dhammah. Ciri utama nasab adalah dengan fathah. Contoh tadi al-kitaba, yaktub, yaktuba. Al-kitaba dalam keadaan nasab maka dicirikan dengan fathah, dibaca al-kitaba. Begitu juga yaktub, yaktub dalam keadaan nasab dibaca ujungnya fathah maka menjadi yaktuba. Sedangkan ciri utama jer adalah dengan kasroh. Jadi kalau ada kalimat dalam keadaan jer atau beri'rab jer biasanya dicirikan ujungnya itu dengan harokat kasroh. Contohnya al-kitabi tadi, ya. Jadi al-kitab kalau dalam keadaan jer dibacanya al-kitabi. Sedangkan kalimat atau kata yang dalam keadaan jazm atau beri'rab jazm biasanya dicirikan dengan sukun, harokat sukun mati gitu ya. Misalnya tadi yaktub gitu. Yaktub kalau dalam keadaan sukun, kalau dalam keadaan jazm atau beri'rab jazm maka dicirikan dengan sukun menjadi yaktub. Nah, itu ciri-ciri i'rab. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya hanya ciri utamanya. Sebetulnya ada lagi ciri-ciri yang lain. Ciri rafa itu tadi dhammah, ciri nasab fathah, ciri jer kasrah, ciri jazm dengan sukun. Tapi di luar itu ciri rafa tidak hanya dengan dhammah, ciri rafa kadang bisa dengan waw dan nun gitu ya. Atau ciri nasab juga tidak selalu dengan fathah, kadang nasab itu dengan kasrah bisa dalam keadaan tertentu. Ciri jer juga demikian, tidak selalu dengan kasrah. Ciri jazm juga demikian, tidak selalu dengan harokat sukun gitu ya. Bisa ciri jazm itu dengan hazfun nun, hazfun ilat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri utamanya. Oke, jadi ini kesimpulannya yang pertama i'rab adalah perubahan keadaan akhir dari suatu kata yang disebabkan oleh berubahnya atau yang disebabkan oleh berubahnya jabatan kata atau jabatan kata itu dalam suatu tarkib atau suatu susunan. I'rab ada 4 macam: rafa, nasab, jer, dan jazm. Ciri utama rafa adalah dengan dhammah, ciri utama nasab adalah dengan fathah, sedangkan ciri utama jer dengan kasrah, dan ciri utama jazm adalah dengan sukun. Saya kira itu untuk materi i'rabnya. Nanti kita akan lanjut dengan latihan, akan saya berikan teks. Saya tutup materi i'rab kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukran ala ihtimamikum, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.